Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Orang Spanyol menyebutnya Buenas tardes y bienvenidos. Kira-kira kalau bahasa Arabnya ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan manfaatkan kesempatan ini untuk berbagi data, berbagi informasi, tetapi juga berbagi point of view, ya. Bagaimana kita melihat perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang luar biasa besar dan luar biasa cepat. Karena itu kita boleh harap-harap cemas hari-hari ini ke depan, ya. Walaupun saya nanti akan memfokuskan bagaimana Uni Eropa ini, tetapi agar lengkap melihatnya itu saya akan mencoba mulai dari Amerika. Karena terpilihnya Donald Trump yang kedua kalinya ini betul-betul menimbulkan shock, ya. Bukan saja dunia internasional, tetapi di dalam negeri Amerika sendiri juga menimbulkan shock yang luar biasa besar. Cobalah perhatikan, ya, bagaimana Amerika dengan tetangga di utaranya itu Kanada, yang tadinya itu waduh mesra banget, tiba-tiba menimbulkan ketegangan. Kemudian Amerika dengan tetangganya di selatan, Meksiko, sekarang juga menimbulkan ketegangan. Dan tidak hanya tetangganya di utara dan selatan, tetapi juga sejumlah negara di Amerika Latin itu juga menghadapi persoalan besar. Katakanlah Kolombia, Venezuela, kemudian kalau di Karibia itu Kuba dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bicara di kawasan Amerika. Kalau kita bicara di Timur Tengah, ya, bukan saja persoalan konflik Israel-Palestina yang dimulai dari Gaza, tapi juga sekarang Presiden Mesir dan Raja Jordan itu saya kira tidak enak makan, nggak enak tidur, ya. Saya perhatikan waktu Raja Abdullah, Raja Jordania diundang ke Washington DC, itu kan press conference habis itu atau diwawancarai, itu wajahnya kelihatan stres berat, ya. Nah, sekarang tiba-tiba Saudi Arabia mau jadi tuan rumah pertemuan Presiden Trump dengan Putin. Coba, perubahan luar biasa. Nah, di Eropa ini, ya, Uni Eropa juga yang tadinya kita anggap teman sejati, sekutu setia Amerika, tiba-tiba juga mendapatkan tekanan yang mungkin tidak pernah terbayangkan. Jadi Uni Eropa ini kan terdiri dari 27 negara yang sebetulnya agamanya beda-beda, bahkan ada yang tidak beragama, kemudian etnisnya beda-beda, kemudian bahasanya beda-beda, sistem politiknya beda-beda, tapi kemudian berhasil, ya, membangun sebuah organisasi regional yang diyakini bisa memakmurkan Eropa secara keseluruhan, sehingga belakangan negara-negara Eropa Tengah, Eropa Timur, bekas bagian dari Uni Soviet ingin bergabung. Tiba-tiba sekarang mengalami shock berat. Presiden Zelensky merasa ditinggal, dan tidak hanya Presiden Ukraina, ya, Uni Eropa pun merasa ditinggal.
Nah, kalau kita perhatikan ya, Uni Eropa ini kan bangsa tua yang boleh dibilang sukses ya. Perjalanannya dimulai dari Renaissance. Puncaknya itu kan sekitar abad 15 sampai 17. Itu ditandai revolusi sosial di Prancis, kemudian revolusi industri di Inggris, yang puncaknya itu pada Perang Dunia Pertama. Indikasinya berhasil mengalahkan Kesultanan Turki Utsmani, yang itu kemudian wilayah Timur Tengah bekas wilayah kekuasaan Turki Utsmani dibagi-bagi. Setelah itu mereka kemudian menjajah begitu banyak wilayah di dunia. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, ini bangsa Uni Eropa ini terus maju karena mereka menguasai sains dan teknologi, kemudian memiliki industri-industri yang luar biasa modern sampai sekarang, sehingga mereka kekurangan tenaga kerja. Disinilah mulai masuknya imigrasi dari negara-negara Muslim. Generasi kedua, mereka sudah berbahasa, berbudaya Uni Eropa, karena spirit struggle umumnya diaspora itu kan lebih kuat. Ini kemudian mengambil porsi-porsi yang seharusnya ditempati oleh penduduk asli. Nah, apalagi generasi ketiga, fenomena itu sudah cukup menimbulkan keresahan, tetapi orang Eropa masih bisa menerima karena ini prosesnya secara alami. Nah, tekanan kedua muncul ketika bangsa-bangsa di Uni Eropa ini itu menganggap punya anak dua sudah sangat banyak. Bahkan ada yang menganggap punya anak satu pun banyak, sehingga ada pasangan-pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Nah, ini kemudian secara alami muncul migrasi karena kebutuhan orang untuk mengoperasikan mesin-mesin mereka. Kalau tidak, industri tidak bergerak. Kita coba perhatikan Jerman, mobil-mobilnya Audi, BMW, Mercy sampai sekarang di tanah air masih sangat banyak. Nah, kemudian dalam waktu yang bersamaan bangsa-bangsa Asia mulai muncul. Jepang dengan produk-produknya sampai sekarang, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di jalan-jalan Madrid ini banyak sekali Toyota, Suzuki, Nissan dan sebagainya. Kemudian Korea tidak hanya mobilnya ya, Kia dan seterusnya itu, tetapi juga HP-nya. Jadi HP-nya sudah mendominasi. Ya, kemarin saya nonton Atletico, itu saya perhatikan. Ya, itu screen-nya yang besar itu mereknya LG. Komputer-komputer sini screen-screen itu mayoritas LG. Ya, kalau HP-nya, udahlah sekarang kalau Bapak Ibu sekalian ke toko HP di sini, itu kalau tidak ketemu buatan Amerika, iPhone, ya, itu akan bertemu buatan Korea, ya, atau buatan Cina. Nah, yang terakhir ini yang menimbulkan shock bangsa Eropa. Karena apa? Cina itu tidak masuk dengan mobil saja, ya. Jadi mobil-mobil listrik sekarang itu sudah mengalahkan mobil-mobil listrik Eropa. Saingannya cuma Tesla. Ya. HP dia masuk, digital masuk, dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian, ya ini hubungannya. Bangsa Eropa ini menghadapi dilema
antara mempertahankan kepentingan nasionalnya dengan menerima kenyataan dan berkolaborasi dengan Cina, Jepang, dan Korea, ya, atau mereka akan menolak sesuai dengan permintaan, ya, Paman Sam. Nah, Paman Sam kan maunya begitu, ya. Nah, ini masing-masing kemudian mengambil jalan sendiri-sendiri, sehingga di antara bangsa Eropa ini tidak sama menyikapi banyak hal yang aktual. Nah, dilalahnya sekarang mereka-mereka yang mengambil jalan sendiri, tidak terlalu taat tetapi tidak frontal menolak. Ini negara-negara Eropa di bagian selatan ini, mulai Portugal, Spanyol, Italia, sampai Yunani. Itu sekarang ekonominya yang paling bagus, mengalahkan negara-negara yang di utara. Kemudian shock berikutnya datang dari Ukraina. Ketika perang Ukraina muncul, dipaksa di sini harus menerima pengungsi, membiayai mereka selama di sini, kemudian ikut kontribusi atas perang Ukraina. Sudah sekian tahun nggak selesai-selesai, itu menguras energi mereka. Nah, shock yang terakhir datang dari Amerika. Ketika bangsa Eropa ini sudah tidak dianggap lagi untuk menyelesaikan perang Ukraina, ya. Presiden Ukraina sendiri pun tidak dianggap. Jadi Donald Trump mau ketemu Putin di Saudi Arabia. Ini dalam hitungan harian terjadi perubahan-perubahan besar. Nah, karena itu kita harus paham, kita harus mengikuti. Karena kalau tidak, kita akan keliru. Nah, pertanyaan besarnya, apakah perkembangan ini akan misalnya ya menguntungkan bangsa dan negara Amerika dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang? Itu orang-orang Amerika sendiri berdebat. Tokoh-tokoh Eropa berdebat antara yang yakin dan tidak yakin, antara yang menguntungkan Amerika sendiri atau merugikan Amerika sendiri. Nah, kita bisa bayangkan masing-masing negara di sini nasibnya ditentukan siapa. Brexit itu bisa terjadi, nanti Jerman akan keluar. Udah ada tanda-tanda kalau tidak ada perubahan signifikan. Nah, padahal Jerman dan Prancis itu pilar utamanya Uni Eropa. Nah, bisa bubar ini Uni Eropa. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, kita di tanah air ya, saya menghimbau, mengajak ya, nanti ini bisa dijadikan oleh-oleh ya. Mari kita bersatu ya. Apapun mazhab politiknya, apapun agamanya, apapun sukunya. Karena kalau kita bersatu saja belum tentu bisa keluar dari ujian yang kita hadapi. Apalagi kalau bercerai-berai. Tidak mudah, tidak mudah. Nah, karena itu saya juga melihat tidak ada lagi ke depan ini pilkada, tidak ada pileg, pilpres masih 5 tahun lagi. Jadi tidak perlu pencitraan, tidak perlu omon-omon ya. Apalagi bertikai, menghabiskan energi, tenaga, perhatian. Karena kompetitor kita tidak di dalam negeri, di luar negeri. Kalau dalam bahasa Muhammadiyah gitu, mari kita berfastabiqul khairat. Fastabiqul khairat kita maknai, mari kita berikan kontribusi terbaik yang kita miliki kepada rakyat, bangsa dan negara.
Nah, insya Allah yang di atas menilai. Nah, nanti kurang 6 bulan atau kurang 1 tahun sebelum pemilu, mari kita berfastabiqul khairat dalam bentuk lain, mencari sebanyak-banyaknya kursi, mencari sebanyak-banyaknya suara. Nah, karena itu pilihan ya pemerintah Indonesia saat ini untuk ikut mewarnai perubahan-perubahan geopolitik dan geoekonomi itu patut didukung. Kalau kita tidak bisa mewarnai, paling tidak bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Karena semua negara semuanya harus berjuang untuk mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing. Saya kira itu dari saya ya. Saya ingin mengutip pepatah lama Indonesia sebagai closing remark supaya bisa dikenang. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.